Halo, jumpa lagi dengan saya Artantio Wardoyo dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan menyampaikan materi masih pada analisis algoritma, yaitu notasi asimptotik, omega, serta theta, dan kemudian nanti kita akan contoh untuk menentukan kompleksitas dari suatu algoritma. Ya, jadi pada video yang sebelumnya kita sudah melihat notasi Big O. Ya. Jadi notasi Big O itu notasi yang dianggap sebagai batas atas. Nah, kemudian ada notasi yang dianggap sebagai batas bawah dan notasi yang sebenarnya setara, yaitu batas atas sekaligus batas bawah. Ya. Jadi yang pertama adalah notasi batas bawah, ya. Notasi batas bawah atau kita sebut dengan big omega. Ya. Jadi sebenarnya definisinya itu hampir sama dengan ini. Jadi omega itu adalah mempunyai parameter Gn, ya. Dia dapat dinyatakan sebagai himpunan fungsi dengan sifat keanggotaan sebagai berikut, yaitu sama, ya, himpunan fungsi di mana terdapat C lebih besar 0 dan N0 anggota N, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan berlaku Fn. Nah, ini bedanya dengan BO, ini lebih besar sama dengan CGN. Ya. Jadi, nah ini diartikan bahwa F secara asimptotik naik paling tidak secepat G dan didefinisikan dengan syarat bahwa Fn per Gn itu terbatas ke bawah atau lebih besar sama dengan suatu konstante. Itu. Ya. Jadi jadi kalau kita mengambil contoh N kuadrat plus 1, ya, itu menjadi anggota dari omega dari N. Ya. Karena N kuadrat plus 1 anggota dari omega N. Karena apa? Karena kalau saya mengambil C-nya sama dengan 1, N-nya juga N0-nya sama dengan 1, maka kita memperoleh bahwa N kuadrat plus 1 itu pasti lebih besar dari 1 kali N. Ya. Untuk N lebih besar sama dengan 1. Jadi karena kalau 1 saja ini sudah 2, lebih besar daripada 1, apalagi kalau 2 ini 5, ini 2, dan seterusnya, sehingga dia menjadi anggota dari N. Tetapi N itu tidak menjadi anggota dari omega, mana ya nulis omega? Nah, omega dari N kuadrat plus 1. Karena apa? Karena berapapun N, ya, berapapun N, jadi kalau C-nya sama dengan 1, ya, berapapun N, ya, N itu akan, jadi N itu tidak lebih besar daripada N kuadrat plus 1. Nah, syaratnya kan harus N-nya, jadi berapapun N, ya, ini C-nya 1, jadi 1 kali N kuadrat plus 1, ini tidak pernah bisa ini, apalagi kalau C-nya bisa daripada 1. Ya. Jadi kalau C-nya 1, ini akan selalu lebih kecil, ya, dari apa namanya, kita lihat bahwa N itu selalu lebih kecil daripada N kuadrat plus 1, sehingga dia tidak nah ini juga sama, bahwa N pangkat 3, ya, itu akan
tidak menjadi anggota dari omega tadi 10 pangkat 12 n kuadrat plus 10 pangkat 50. Nah, ini sama gitu ya. Jadi kalau n-nya itu 1, ya, n-nya itu katakanlah 1, kemudian maaf, c-nya 1, ya, kemudian n-nya itu lebih besar sama dengan 10 pangkat 20, n pangkat 3 itu maaf, terbalik. Oh, ya. Nah, jadi kalau n pangkat 3 itu justru anggota dari 10 pangkat 12 n kuadrat plus 10 pangkat 50. Karena apa? Karena kalau saya mengambil C-nya itu 10 pangkat min 12, kemudian N0-nya itu 10 pangkat 20 misalkan, ya. Atau C0-nya 1 ya boleh aja sih. C0-nya 1, ya. Maka N pangkat 3, ya, untuk N lebih besar sama dengan 10 pangkat 20, maka N pangkat 3 itu akan lebih besar dari 10 pangkat 12 N kuadrat plus 10 pangkat 50. Ya. Artinya tidak mungkin akan menjadi lebih kecil, sehingga ini nah sebaliknya, ya, 10 pangkat 12 N kuadrat plus 10 pangkat 50 itu tidak menjadi anggota dari N pangkat 3 gitu ya. Ya, jadi sama seperti tadi, kalau C-nya itu 10 pangkat 50 gitu ya, misalkan C-nya 10 pangkat 50, maka 10 pangkat 12 N kuadrat plus 10 pangkat 50 itu tidak lebih besar daripada 10 pangkat 50 N pangkat 3. Ya. Berapapun N gitu ya. Ya. Ini tidak akan berapapun N, ini akan lebih kecil gitu ya. Berapapun N. Sehingga dia tidak menjadi anggota ini. Nah, bagaimana dengan limit? Nah, ini apa namanya, untuk omega ini juga sama ya. Jadi agak sedikit berbeda, kita harus hati-hati. Ya. Jadi kalau kita menggunakan konsep limit, maka ya, kalau limit Fn dibagi Gn, N tak hingga menuju tak hingga itu sama dengan L yang lebih besar 0, ya, L-nya bisa tak hingga. Jadi apa namanya, 0 lebih kecil, L lebih kecil sama dengan tak hingga, maka Fn itu anggota dari omega Gn. Tapi kalau dia sama dengan 0, maka Fn bukan anggota omega Gn. Nah, kalau ini kita gabungkan dengan dengan BO, ya,
Kalau dia sama dengan 0, nah ini maka Fn itu anggota dari big O Gn, tetapi Gn bukan anggota tetapi Fn bukan anggota omega Gn. Kalau sama dengan 0, dia anggota OGN, tetapi Fn bukan anggota omega Gn. Kalau dia sama dengan bilangan 0 lebih kecil L lebih kecil tak hingga, artinya tidak sama dengan 0 tapi tidak sama dengan 0, maka Fn itu anggota dari O Gn, Fn juga anggota dari omega Gn. Ya. Ini kalau L-nya itu anggota, ya, dia bisa menjadi anggota ini. Ya. Jadi juga sama anggota L. Nah, sedangkan kalau dia tak hingga, maka Fn bukan anggota O Gn, tetapi Fn anggota dari omega Gn. Nah, jadi ini gabungan dari ini. Ini notasi dari omega. Jadi itulah sebabnya tadi limit dari 10 pangkat 12 n kuadrat plus 10 pangkat 50 dibagi n pangkat 3, n menuju tak hingga itu sama dengan 0. Ya. Maka kita bisa meroleh bahwa 10 pangkat 12 n kuadrat plus 10 pangkat 50 itu anggota dari O n pangkat 3, tetapi 10 pangkat 12 n kuadrat plus 10 pangkat 50 ini bukan anggota dari omega n pangkat 3 gitu. Kemudian yang tadi limit n kuadrat plus 1 dibagi n menuju tak hingga, ini sama dengan tak hingga, berarti n kuadrat plus 1 itu bukan anggota ON, tetapi n kuadrat plus 1 anggota dari omega n. Nah, notasi yang terakhir itu adalah theta. Ya. Notasi yang terakhir itu adalah theta. Jadi theta itu sebenarnya adalah gabungan antara big O dan omega. Ya. Jadi kalau definisinya C1 C2 ini sehingga berlaku Fn lebih kecil C1 Gn dan Fn lebih besar sama dengan C2 Gn. Jadi theta Gn itu sebenarnya sama dengan jadi theta Gn itu sebenarnya sama dengan O Gn interseksi omega Gn. Nah, ini yang artinya apa? Kalau dia anggota OGN dan anggota theta Gn, omega Gn, maka dia anggota theta Gn dan sebaliknya. Ya. Jadi oleh karena itu kita melihat yang di sini
Ya. Ini artinya yang tengah ini bahwa Fn itu anggota UGN, Fn itu anggota omega GN. Gitu. Jadi dengan demikian, jika limit dari Fn dibagi Gn, n menuju ke tak hingga itu sama dengan L, di mana L-nya itu berhingga, ya, begini aja berhingga tidak sama dengan 0. Ya tulisannya ini sih, ini berhingga tidak 0 itu sama aja dengan 0 bagi L bagi tak hingga, maka Fn itu anggota theta Gn. Nah, jadi dengan demikian dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa Fn itu anggota dari theta Gn jika dan hanya jika, bila dan hanya bila Gn anggota dari theta Fn. Artinya apa? Kalau dia anggota theta Gn, maka Gn juga anggota theta Fn. Nah ini yang menyebabkan bahwa konstanta itu tidak berpengaruh. Jadi kalau kita kembali lagi melihat pada kalau Fn-nya itu 10 pangkat 12 n kuadrat plus 10 pangkat 50, kemudian Gn itu sama dengan n kuadrat, maka Fn dibagi Gn, limitnya untuk n menuju ke tak hingga, itu sama dengan limit dari 10 pangkat 12 n kuadrat plus 10 pangkat 50 dibagi n kuadrat, n menuju ke tak hingga, itu sama dengan limit dari 10 pangkat 12 plus 10 pangkat 50 dibagi n kuadrat, n menuju ke tak hingga. Nah ini 0, sehingga ini menjadi 10 pangkat 12, ini berhingga dan tidak sama dengan 0, berarti 10 pangkat 12 n kuadrat plus 10 pangkat 50 itu anggota dari theta n kuadrat. Nah, Fn anggota theta Gn itu ini dikatakan, sebenarnya dikatakan bahwa Fn itu setara Gn. Jadi setara Gn. Jadi 10 n kuadrat dengan n kuadrat itu setara. Gitu. Jadi artinya apa? Tidak berpengaruh. Jadi berapapun nanti kompleks ini, maka konstanta ini tidak berpengaruh, gitu ya. N kuadrat dengan 10 kuadrat ini sebenarnya hanya theta n kuadrat, gitu. Nah ini idenya kenapa konstanta di dalam waktu komputasi itu menjadi tidak berpengaruh, gitu. Ya. Jadi ini kira-kira, nah mungkin sebagai contoh tadi, ya. Jadi kenapa kompleksitas tadi untuk yang faktorial 1, ya, untuk faktorial 1n ini waktu komputasinya adalah T1n itu sama dengan 3n plus 4, lalu faktorial 2n itu T2n-nya sama dengan 3n plus 2. Nah ini setara, gitu ya. Jadi dan ini setara juga dengan n. Jadi ini menjadi anggota dari theta n,
ini pun juga anggota dari theta n gitu. Karena dia sama-sama anggota theta n gitu, maka ini sebenarnya setara gitu ya. Nah, jadi 3n plus ini ya 3n plus 4 dengan 3n plus 2 ya sama saja gitu ya. Jadi tidak ada pengaruhnya. Ya, jadi konstanta. Jadi itulah sebabnya. Jadi kalau waktu komputasi itu terserah kita mau menggunakan big O juga nggak apa-apa. Nah biasanya di dalam menentukan waktu komputasi itu biasanya menggunakan big O walaupun big O-nya ya sebenarnya theta gitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang sebenarnya tidak sama persis. Jadi seperti tadi waktu kita punya Tn itu sama 3 kali 2 pangkat n plus n kuadrat plus 10n plus 5 itu. Nah, ini kalau kita bagi 2 pangkat n, jadi kalau ini kita bagi dengan 2 pangkat n, ini dibagi 2 pangkat n, ini akan menjadi 3 kali 3 plus n kuadrat dibagi 2 pangkat n plus 10 kali n dibagi 2 pangkat n ditambah dengan 5 dibagi 2 pangkat n. Jadi sebenarnya kalau ini tidak sama dengan 3 gitu ya. Nah, terus sebabnya lalu muncul asintotik. Jadi ini tidak sama 3 karena masih ada ini gitu ya. Tetapi nanti asintotik itu, tapi nanti semakin besar n-nya, ya, jadi setara itu dalam arti bahwa ini setara secara asintotik, ya. Setara secara asintotik. Jadi Fn anggota theta Gn ini secara asintotik bukan berarti memang sama gitu. Secara asintotik setara gitu. Tapi dia tidak setara sebenarnya gitu. Tapi secara asintotik dia akan setara karena semakin besar dia akan semakin sama gitu, semakin konstan. Nah, ini pun juga sama kalau ini sampai limitnya. Ya, jadi secara ini tidak sama dengan 3 karena masih ada kelebihannya, tetapi secara limit kalau saya ambil limit dari Tn dibagi 2 pangkat n menuju tak hingga, ini akan menjadi limit n menuju tak hingga 3 plus n kuadrat dibagi 2 pangkat n plus 10 kali n dibagi 2 pangkat n plus 5 kali 5 per 2 pangkat n. Nah, kalau simpotik itu berarti semakin tak hingga. Secara real itu tidak gitu ya. Jadi ini menjadi 3 plus 0 plus 0 plus 0 sama dengan 3. Sehingga apa? 3 kali 2 pangkat n plus n kuadrat plus 10n plus 10n plus 5 itu anggota dari theta 2 pangkat n. Jadi secara asimptotik, ya, jadi setara seperti tadi yang saya secara asimptotik. Jadi bukan betul-betul setara. Ya, karena di sini masih ada n-nya. Kalau n-nya sedikit, dia masih apa namanya berbeda gitu ya. Tapi semakin besar n-nya, maka nilainya semakin mendekati sama gitu. Makanya secara asimptotik dia setara gitu. Ini apa namanya dalam konsep asimptotik. Ya, sekali lagi itu kesetaraannya secara asimptotik gitu. Nah, order kompleksitas itu sering digunakan fungsi log n atau n atau 2 pangkat n atau 2 pangkat 2 pangkat n. Ya. Ini beberapa istilah. Logaritmik kalau dia anggota O log n, polilogaritmik kalau dia anggota O log pangkat k dari n, linear anggota ON, kuadratik ON kuadrat, kubik ON pangkat 3.
kuasi linear kalau dia anggota n log n, polinomial ini hanya istilah aja ya. Nah, jika anggota ON pangkat K, super polinomial jika dia anggota omega n pangkat K, sub eksponensial jika dia anggota 2 pangkat n pangkat epsilon, eksponensial jika dia anggota omega 2 pangkat n pangkat epsilon. Lalu strictly eksponensial jika dia anggota O 2 pangkat epsilon n. Nah, kalau waktu komputasi itu bergantung lebih dari satu parameter, masih bisa digunakan notasi tersebut. Jadi misalkan fnm sama dengan onm kuadrat plus kuadrat log m. Nah, jadi ini akan sama dengan O n kuadrat m kuadrat. Ya, kalau ini big O-nya n-nya yang tertinggi adalah n kuadrat, m-nya yang tertinggi adalah m kuadrat, sehingga dia anggota big O dari n kuadrat m kuadrat, tapi tidak theta. Gitu. Ya. Nah, ini sedikit masalah algoritmik. Jadi kalau misalnya TAX itu merupakan waktu komputasi algoritma dengan input X, membandingkan algoritma A dan A aksen untuk permainan yang sama dilakukan dengan konsep algoritma A paling tidak secepat algoritma A aksen apabila TAX lebih kecil sama dengan TA aksen X. Ini nilai yang eksak TAX dan juga perbandingan A dengan A aksen tergantung model komputasi. Ya, mungkin hanya algoritma yang sederhana yang mungkin kita hitung TAX untuk semua input X dan perbandingan ini. Nah, seringkali TA itu lebih kecil sama dengan TA aksen, T yang kecil tetapi lebih besar sama dengan TA aksen X untuk X yang besar. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus hati-hati. Kalau X-nya itu kecil, X atau N ya, itu kemudian diperoleh lebih kecil, jangan kemudian mengatakan bahwa A-nya itu lebih baik daripada A aksen. Karena bisa jadi untuk A yang besar, itu menjadi justru lebih besar. Demikian untuk masalah kita menganalisis algoritma.